We need to bring it down there. Christ, Hank, I can't see where I'm going. Ben Mears, seorang penulis yang sedang berjuang, memutuskan untuk kembali ke kota kecil di Maine, Jerusalem Slot, lebih dikenal sebagai Salem Slot, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Tujuannya adalah untuk menulis buku tentang Marston House, sebuah rumah tua yang angker dan menjadi pusat trauma masa kecilnya. You look familiar. Marston House, that should tell you I can pretty much sell anything. It's been sitting vacant for almost 40 years. Who bought it? Sesampainya di kota, Ben mulai berinteraksi dengan penduduk setempat. Ia bertemu dengan Susan Norton, seorang wanita muda yang cerdas dan bersemangat, yang memiliki hubungan romantis dengannya. Ia juga bertemu dengan kenalan lamanya, seperti Matt Burke, guru sekolah yang bijaksana, dan Dr. Jimmy Cody, dokter kota yang ramah. Ben segera menyadari bahwa kota itu, yang tampak tenang di permukaan, menyimpan rahasia gelap di bawahnya. I'll catch you up. See Mr. Zimmerman? And the caddy over there? Over here. Corey Bryant and Bonnie Sawyer breaking up for the 10th time. Let's see. What about you? What's your story? I've always just written other people's stories. Pada saat yang sama, sebuah perusahaan barang antik bernama The House of the Marston membeli Marston House. Perusahaan itu diwakili oleh Richard Straker, seorang pria elegan, licik, dan dengan sopan santun yang mencurigakan. Straker mengumumkan bahwa ia dan mitra bisnisnya, Kurt Barlow, akan menempati rumah itu. Namun, Barlow tidak pernah terlihat di depan umum. Kedatangan mereka ini membangkitkan rasa ketidaknyamanan di seluruh kota, terutama pada Ben. Sometimes things happen that are so terrible your brain won't let you remember. Ralph? Ralph? Tak lama setelah kedatangan Straker dan Barlow, serangkaian kejadian aneh dan mengerikan mulai terjadi. Ralphie Glick, seorang anak laki-laki, menghilang secara misterius. Adiknya, Danny Glick, jatuh sakit dengan kondisi aneh dan akhirnya meninggal. Setelah pemakaman Danny, Ben dan yang lainnya menduga ada yang tidak beres ketika jenazahnya tidak ditemukan di kuburan. We ask this in faith, Lord. Hear our prayer. Seiring berjalannya waktu, jumlah vampir di kota terus bertambah. Mike Ryerson menjadi vampir pertama yang aktif memangsa penduduk kota, dimulai dari teman dan keluarga terdekatnya. Where did you get those marks, Mike? On your neck? I don't really know. Ben Mears, dengan pengetahuan dari novelnya, mulai mencurigai bahwa vampir adalah pelakunya. Ia mencoba meyakinkan Susan, Matt Burke, dan Dr. Cody. Awalnya mereka skeptis, tetapi setelah menyaksikan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, mereka akhirnya percaya.
you, Mark! He demands it! Mr. Barlow wants to meet you, Mark. Ben Mears dan kelompoknya yang semakin besar, yang kini termasuk Mark Petrie, seorang anak laki-laki pemberani yang sangat menyukai film horor, dan Father Callahan, seorang pastor yang imannya goyah, memutuskan untuk melawan kekuatan jahat ini. Mereka bersenjata dengan salib, air suci, dan pasak kayu. Mereka mulai memburu para vampir satu persatu. Stay in the car. What? Slowly. What do we do? Mac, be inside. I need our help. Salah satu momen paling mengerikan adalah ketika Susan Norton pergi ke Marsden House sendirian. Ia merasa harus menghadapi Barlow untuk melindungi Ben. Namun, ia malah ditangkap oleh Barlow dan diubah menjadi vampir. Ini adalah pukulan telak bagi Ben dan kelompoknya yang semakin putus asa. I need you to listen to me. Susan! Mark Petrie berhasil membunuh Strucker dengan tembakan senapan yang secara tidak langsung melemahkan kekuatan Barlow. Namun, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Kelompok tersebut menyadari bahwa untuk mengakhiri teror ini, mereka harus membunuh Kurt Barlow, vampir kuno dan master dari semua vampir lain di kota. I think they're all here. He's gotta get dark soon! I can't do that. It's not Susan Ben. Ben Mears, Mark Petrie, dan Dr. Jimmy Cody membuat rencana untuk menyusup ke Marsden House. Mereka menemukan Barlow yang sedang tidur di peti matinya di ruang bawah tanah. Barlow yang diperankan dengan sangat menakutkan, bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Ia terlihat seperti makhluk yang sangat tua dan jahat. Terjadi pertarungan yang brutal dan tidak seimbang. Barlow membunuh Dr. Cody dengan kejam, meninggalkan Ben dan Mark sendirian. Dengan segala keberanian dan tekad yang tersisa, Ben Mears berhasil menusuk jantung Barlow dengan pasak kayu. Makhluk jahat itu meledak dalam asap, dan semua vampir lain yang dibuatnya mulai melemah. Meskipun Barlow telah mati, kota Jerusalem Slot telah jatuh. Ben Mears dan Mark Petrie adalah satu-satunya yang selamat dan mereka memutuskan untuk melarikan diri. Mereka meninggalkan kota yang kini menjadi kota hantu, dipenuhi dengan vampir yang berkeliaran dan siap memangsa orang asing yang berani masuk. What do we do now? Best magician ever. We make our escape. Film Salem Slot mengakhiri ceritanya dengan meninggalkan pertanyaan tentang apakah kota itu dapat kembali normal atau tidak. Ending yang menggantung ini memberikan kesan yang kuat tentang bagaimana kejahatan dan kegelapan bisa menyebar dengan cepat dan sulit untuk dilawan.